Selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Laut Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan membahas masalah prospek ekonomi Pemda DKI ke depan, yaitu melalui suatu kajian dan rencana pelaksanaan pembangunan Kepulauan Seribu. Jadi bagaimanakah prospek pembangunan perekonomian DKI Jakarta melalui Kepulauan Seribu ke depan? Pulau Seribu melalui kajian DPRD DKI yang mendorong segera dilakukan pembangunan Kepulauan Seribu yang sangat menjanjikan Selanjutnya, Kepulauan Seribu ini menurut masyarakat dan kajian wakil rakyat di DKI merupakan rencana aset yang akan dikembangkan ke depan. Wilayah yang akan dikembangkan jadi magnet cuan ke depan Pemda DKI yang tempatnya sangat strategis, yang bisa mengalahkan, menurut anggota Pemda DKI, bisa mengalahkan tempat rekreasi yang sudah ternama, misalnya Bali, misalnya tempat yang lain yaitu Maldives misalnya, yang dimana Kepulauan Seribu ini mempunyai kelebihan-kelebihan dari tempat-tempat yang lain yang sudah maju. Selanjutnya, Kepulauan Seribu itu yang berbatasan pesisir utara yang sudah dikembangkan, yaitu Ancol yang kurang lebih jaraknya sampai Kepulauan Seribu kurang lebih 40 sampai 45 km Ke depan bisa saja jarak tersebut ditempuh beberapa cara. Bisa melalui membangun tol laut, bisa membangun lapangan udara di wilayah Kepulauan Seribu untuk menempuh jarak supaya jarak segitu cukuplah, tidak begitu jauh dari DKI Jakarta. Dan Kepulauan Seribu ini sangat strategis untuk dibangun tempat hunian yang elit, sangat modern ke depan, dan tempat pariwisata yang sangat luar biasa bagusnya secara global. Kemungkinan besar di Asia Tenggara kalau itu dikembangkan bisa lebih bagus, bisa nomor 1 menurut saya, dan akan mendatangkan banyak cuan pada Pemda DKI melalui retribusi, melalui pajak-pajak yang lain, dan melalui akan dibangun hotel-hotel karena banyak pajak-pajaknya, akan dibangun banyak motel-motel, tempat hunian yang sangat modern yang kemungkinan besar banyak diminati oleh para penyewa, orang-orang di luar negeri yang akan tinggal di Kepulauan Seribu. Selanjutnya, perlu ada penunjang percepatan kemajuan ekonomi di Jakarta ke depan secara global, bisa mengalahkan sumber-sumber pendapatan yang lain
Kalau kita melihat Kepulauan Seribu itu sekarang kan wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Seribu ya. Ini nanti akan dihunting oleh provinsi ya bersama dengan Pemda tingkat 2 setempat, akan dikembangkan yang dimana anggarannya itu sungguh-sungguh luar biasa, bisa triliunan nanti, karena akan dikembangkan misalnya untuk pembangunan ya breakwater, misalnya pemecah ombak yang memakan biaya sementara ini diperkirakan 35 miliar ya. Ini untuk dibangun, belum nanti dibikin tol antara Jakarta sampai Kepulauan Seribu, tol laut maksud saya. Kemudian lapangan udara, kemudian pelabuhan-pelabuhan tempat rekreasi ya untuk mangkal kapal-kapal. Nanti akan dibangun kapal pesiar, speedboat untuk antar pulau dekat-dekat. Kalau kapal pesiar bisa untuk keliling Kepulauan Seribu dan DKI serta kepulauan-kepulauan lain di luar DKI Jakarta, bisa juga menyeberang ke luar Indonesia, jadi magnet wisata turis asing ke Kepulauan Seribu. Ini banyak menjanjikan investasi. Para yang miliarder punya cuan banyak bisa saja investasi di Kepulauan Seribu, di tempat pariwisata yang akan datang, karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Maaf. Selanjutnya kemajuan ekonomi ke depan Kepulauan Seribu ini dilakukan melalui pariwisata. Menurut saya Kepulauan Seribu akan menjadi kota pariwisata dan hunian yang sangat modern ya, hunian yang sangat modern ke depan ya. Ini bisa saja bersaing dengan negara-negara tetangga ya, Kepulauan Seribu ini, untuk memajukan lebih maju. Bagaimana turis-turis negara asing bisa tertarik ke Indonesia. Nah, ini perlu investasi yang sangat besar di Kepulauan Seribu ke depan ya. Selanjutnya rencana pembangunan ya Pulau Seribu tersebut sesungguhnya akan dilaksanakan yaitu sesuai dengan pemerintah daerah yang akan datang dan perencanaan induk dari DPRD Jakarta bersama Pemda setempat. Apalagi ini ada tahun 2004-2029 ini ada gubernur baru, kemungkinan besar DPR-nya juga baru sampai 29 ya, 24-29, juga merencanakan bagaimana di bawah kepemimpinan mereka DKI Jakarta akan menjadi ikon pariwisata dan hunian internasional yang sangat luar biasa. Akan direncanakan oleh Pemda DKI peraturan Pemda, pemerintah daerah, peraturan daerah maksud saya, yang nanti akan mengatur bagaimana pengembangan ekonomi melalui Kepulauan Seribu ini akan dikembangkan ya, karena ada potensi pariwisata dan hunian yang sangat luar biasa. Nah, ini perlu perencanaan melalui Perda. Yang melaksanakan di sini adalah Pemda DKI. Bagaimana untuk mewujudkan cuan yang diinginkan setelah pembangunan itu harus lebih untung
ya, harus lebih untung. Jangan sampai rugi, harus untung, harus. Karena menurut saya pribadi juga melihat, karena Kepulauan Seribu ini sangat strategis sekali, ya. Kalau kita melihat Kepulauan Seribu, yang pertama pantai pesisirnya, pantai pasir putih, ya. Kemudian air lautnya sangat jernih, ya. Kemudian terumbu karang yang sangat indah, ya, terumbu karang yang sangat indah, ya. Kemudian kehidupan laut yang sangat beragam. Nah, di sini sangat menjanjikan untuk tempat rekreasi, ya. Banyak turis yang suka, ya, snorkeling atau yang suka bio kehidupan laut, ya, ini suka untuk tempat laut-laut seperti di Kepulauan Seribu, ya. Pantainya airnya jernih, pantainya pesisirnya pesisir pasir putih, ini suka tempat-tempat rekreasi bagi para turis, juga turis domestik suka, ya. Ya, kemungkinan besar ke depan juga banyak hotel yang kerjasama dengan turisme, ya, juga tempat-tempat rekreasi kerjasama dengan daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya ingin berkunjung ke Pulau Seribu yang akan datang, yang akan dibangun bertaraf internasional. Semuanya akan dibangun sangat luar biasa. Jembatannya, pelabuhan udaranya, tol lautnya, ini membawa daya tarik yang luar biasa. Kemudian nanti budayanya, tempat budaya yang disajikan di Kepulauan Seribu, misalnya keindahan budaya DKI dan sekitarnya, ya. Ini banyak yang akan ditampilkan, dan Indonesia bisa ditampilkan di Kepulauan Seribu, diberi tempat-tempat yang sangat nyaman untuk menikmati, ya. Juga nanti akan ada investasi daya tarik restoran, ya, kafe, ya, tempat-tempat mau makan apa saja dan minum disediakan, yang disajikan selain menunya bagus, juga tempatnya sangat indah dan nyaman, ya. Juga pelayannya nanti juga akan ditampilkan pelayan-pelayan yang berpakaian sangat bagus untuk dilihat, ya, dan pelayanannya bagus, ya. Ini banyak turis-turis yang suka nantinya berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Kepulauan Seribu ini. Selanjutnya perencanaan pembangunan, ya, untuk menunjang cuan di Kepulauan Seribu ini sudah direncanakan rencana tata kota dan RTRW, rencana tata kota dan ruang wilayahnya sudah diatur sedemikian rupa, ya, di tingkat Jakarta, ya, dan rencana jangka panjang DKI Jakarta, ya. Rencana jangka panjang itu sudah direncanakan 2024 dan sampai 2044, ya. Juga di sini rencana jangka panjang pemerintah Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2045. Dan penyediaan di sini Kepulauan Seribu sebagai tempat yang akan direncanakan sebagai pemasok air bersih nantinya. Ke depan air laut akan dibikin sedemikian rupa untuk bikin
pemasukan air bersih Kepulauan Seribu dan DKI Jakarta. Selanjutnya, untuk pariwisata dengan pengelolaan secara global, saya berpendapat Kepulauan Seribu akan menjadi pilihan hunian dan tempat rekreasi yang sangat modern, yang sangat modern ke depan secara global dan sangat modern, karena DKI Jakarta secara budaya kemungkinan Bali lebih unggul sedikit, lebih unggul budaya dan alaminya, tapi DKI harus dikemas secara modern, di sini harus apa yang mau ditonjolkan untuk turis, nantinya di DKI Jakarta ini, khususnya di Kepulauan Seribu. Selanjutnya, saya berpikiran nantinya banyak akan dibangun di wilayah Kepulauan Seribu jembatan penghubung antara pulau dan pulau, karena banyak pulau-pulau kecil dan besar, banyak pembangunan jembatan yang akan dibangun indah, banyak menarik. Selain dari DKI ke Kepulauan Seribu, ada nanti kemungkinan besar akan dibangun tol laut, akan dibangun jembatan-jembatan antar Pulau Seribu itu. Selanjutnya, Kepulauan Seribu dari satu pulau dengan pulau yang lain kemungkinan juga nanti akan dibuat tol keliling Jakarta menuju Pulau Seribu, akan dibuat tol keliling Kepulauan Seribu, bisa dibuat. Bagaimana tol itu selain sebagai transportasi juga tempat yang indah dipandang di lingkungan Kepulauan Seribu sebagai penunjang transportasi dan tempat rekreasi. Selanjutnya, di Kepulauan Seribu bisa saja dimulai dari misalnya dari Ancol, yang sekarang ini sudah dari Ancol sendiri banyak speedboat yang naikannya agak mahal, tempat duduknya, ada tempat tidurnya, menuju Kepulauan Seribu, dari Ancol, pinggiran Ancol itu, kepulauan dekat dengan horizon, itu banyak speedboat yang ditawarkan untuk disewakan menuju Pulau Seribu, Kepulauan Seribu. Selanjutnya, Kepulauan Seribu ini dibangun untuk menunjang kota modern dan pariwisata ke depan yang mengglobal, yang kemungkinan besar menjadi daya tarik wisata dunia menurut saya kalau dikemas secara bagus nanti. Kepulauan Seribu dibangun nantinya pelabuhan, setiap pulau-pulau dibangun pelabuhan kecil yang indah, bisa fasilitas-fasilitas di situ disediakan, dekat dengan hotel, tempat rekreasi yang indah, tempat mal-mal kecil misalnya saja, atau kalau itu pulau dekat hunianya mungkin akan dibangun tempat-tempat market, misalnya untuk souvenir bagi para turis yang berkunjung ke Kepulauan Seribu, akan dibangun tempat-tempat
penjualan souvenir-souvenir di tiap-tiap pulau nanti. Sangat indah sekali. Dan tempat hunian di sana akan banyak para penyewa turis-turis asing maupun dalam negeri ya ingin menginap atau menyewa jangka pendek atau jangka panjang, bisa mingguan, bulanan, tahunan ya, dengan kontrak ya, jangka pendek atau jangka panjang bisa saja. Berhubung turis asing ingin menikmati tempat yang sangat indah Kepulauan Seribu, nanti bisa kontrak jangka panjang ya, dengan peraturan-peraturan yang dibikin oleh Pemda DKI ya. Selanjutnya saya ulangi sekali lagi, di tempat Kepulauan Seribu ini punya kelebihan-kelebihan yang sudah saya katakan. Pasirnya putih, pantainya sangat indah sekali, airnya sangat jernih sekali, kemudian terumbu karang yang sangat indah, dan kehidupan laut yang beragam ya. Banyak turis-turis asing yang suka menyelam untuk melihat kehidupan di bawah laut. Ini disediakan, di mana yang menyediakan ini Tuhan ya, tinggal dikelola oleh Pemda DKI. Jarak tempuh ya antara pantai DKI dengan Kepulauan Seribu kurang lebih ya 40 sampai 45 km kalau ditempuh melalui kapal. Untuk saat ini ya itu bisa 1 jam sampai 1,5 jam sampai di Kepulauan Seribu ya, dari jasa kapal speedboat di daerah Ancol ya. Nantinya juga akan ada investasi kapal yang akan datang. Bisa kapal itu speedboat atau kapal pesiar yang indah-indah ya, dan kapal-kapal yang tempat untuk rekreasi keliling DKI maupun pantai DKI maupun sampai Kepulauan Seribu. Investasi banyak nantinya yang akan mendatangkan cuan bagi yang berminat investasi di situ. Selanjutnya, rencana pembangunan Kepulauan Seribu